Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Em, kita sekarang ketemu lagi di live cooking bersama Tepung Loka-Loka. Kita mau buat cheese stick ya. Ini adalah cemilan simple yang disukain sama semua orang dan bikinnya gampang ya. Jadi ibu-ibu yang hamil kayak saya juga bikinnya itu gampang banget. Tadi ada contohnya nggak ya? Udah jadi ya. Nah ini ada tapi tinggal sedikit. Nah sekarang kita mau bikin lagi dengan bahan super simple yang pastinya di setiap rumah itu ada. Ya nggak susah, cuman memang ini cheese sticknya ini digoreng ibu-ibu, jadi makanya jangan kebablasan ya karena enak gitu, kriuk renyah, jadi suka kebablasan apalagi kalau sambil nonton Korea gitu ya, atau sambil nyambi nyetrika gitu jadinya input sama dengan output nih. Kalau kita sambil nyetrika keringetan makan apa namanya makan cheese stick jadinya impas, tapi kalau sambil nonton Korea waduh, atau sambil nemenin anak belajar online ya kan, nah itu juga bisa bablas ya. Tapi ini cemilannya enak banget dan pastinya simple karena setiap resep yang kita tampilkan di live baking maupun live cooking itu simple banget ya. Dan saya nanti kombinasi duduk sama berdiri ya, soalnya lagi biasa kalau misalnya hamil udah masuk akhir trimester 2 itu rasanya namanya suka nyeri-nyeri gitu ya. Nah ini contohnya yang udah jadi ya, ini udah jadi ini ya, renyah ya, dan nggak terlalu berminyak sih walaupun digoreng ya. Oke, kalian itu coba buat ya, keju banget sih, keju banget ya. Oke, jadi bahan-bahannya simpel aja. Di sini kita bikinnya sedikit nih, karena seperti biasa keluarga kita keluarga kecil, jadi biar pas abis bikin camilan habis nanti bisa ganti yang lain lagi ya. Kalau berasanya kurang boleh 2-3 resepnya ya. Ini yang pertama kita pakai 100 gram tepung Loka-Loka. Kemudian ada keju, ini pakai 25 gram. Jadi ini saya pakai parmesan. Kalau mau diganti cheddar atau diganti edam atau kombinasi cheddar sama edam boleh. Ya 25 gram ini agak minimalis sebenarnya. Jadi setiap tepung satu bagian, kejunya 1/4 bagian gitu ya. Jadi kalau nanti pakai tepungnya 200 gram berarti kejunya 50 gram. Ditambahin juga boleh, pasti hasilnya akan lebih enak ya. Ini saya pakai parmesan. Kemudian karena parmesan ini rasanya agak tawar, jadi saya pakai garam ini kira-kira 1/4 sendok teh. Nah kalau mau pakai cheddar kan dia udah agak asin, jadi bisa dikira-kira nih garamnya ya. Atau mau tambahin kaldu itu juga boleh banget kalau berasa sukanya yang asin-asin gurih. Kemudian ini ada margarin, kemarin stok butternya lagi habis ya. Lebih enak pakai mentega sebenarnya. Ini cuma 10 gram aja. Kemudian 1 butir telur. Wah, ini telur lagi murah banget ya ibu-ibu ya. Jadi kita bisa berkreasi macam-macam dengan campuran telur yang cukup banyak gitu. Ini bisa juga untuk bekal anak-anak yang anak-anaknya sudah mulai PTM. Kalau di Kabupaten Bogor ini udah mulai PTM, cuma kalau di kota katanya belum ya, baru akan mau mempersiapkan di Kota Bogor nih. Karena kita Loka-Loka berlokasinya di Kabupaten Bogor. Oke, jadi ini bisa buat bekal juga, bisa buat cemilan juga, tapi awas kebablasan. Oke, caranya gampang. Yang pertama kita campur tepung, kemudian ada terigu, kita nggak pakai terigu sih, tepung, kemudian garam sedikit. Kemudian ini keju ya, kita lagi punya stok parmesan banyak banget, pakai parmesan aja. Enaknya kalau pakai parmesan dia lebih berasa keju gitu sih ya, lebih berasa keju. Oke ya, ini bikinnya juga nggak lama kok ibu-ibu, dan nggak perlu mixer-mixeran lah ya, bikinnya nggak lama. Terus habis itu kita masukin telur ya, telur. Terus boleh masukin margarinnya atau mentega ya, jelas lebih enak mentega. Ini sekitar 10 gram. Nah ini juga bisa ya berkreasi dengan anak-anak nih, dia yang mencampur-campur, apalagi nanti dia membentuk-bentuk juga suka ya. Cuma pasti bentuknya nggak karu-karuan, nggak apa-apa, melatih motorik anak juga.
ya. Cuma setelahnya dapur itu adalah ujian, kondisi dapur adalah cobaan dan ujian, berantakan gitu. Oke, ini kita aduk sampai dia kalis ya, sampai dia nggak berbutir-butir lagi, sampai dia menyatu semuanya adonannya. Pakai tangan juga nggak apa-apa. Misalnya ini menu kalau ini ya ada lebaran gitu ya, apa namanya, hari raya nih, cheese stick ya. Apa-apa yang berbunyi cheese stick dan digoreng pasti kalorinya tinggi tuh, jadi ya makannya pakai perkiraan ya. Oke, emang sih kalau dulu tenaganya nggak ada, kudu berdiri. Nih kalau ini kayak mau bikin kulit pie ya, masih berbutir-butir, nanti dia nyatu ini. Oke, aku aduk pakai tangan aja ya biar cepet nyampur. Menteganya ini masih margarinnya masih nempel-nempel. Oke ya. Ini kejunya ditambah nggak masalah ya ibu-ibu ya. Atau kalau yang nggak mau pakai keju, just tepung aja, terus abis itu bawang daun atau seledri ya. Jadi kita bikin stik bawang, itu juga silakan ya. Tambahin bawang putih bubuk, tambahin oregano kayak gitu kalau ada. Nah ini udah mau nyampur adonannya. Udah cukup ya, seperti ini udah cukup adonannya. Ini cuma bikinnya sedikit ya, per 1 butir telur, tepungnya 100, tepung lokal-lokalnya 100, terus apa tadi, menteganya 10 dan kejunya 25 ya. Gampang diingat ya resepnya ya. Oke, nah terus ini saya menyiapkan plastik, kita mau giling-giling adonannya. Oke, ini jangan pakai penggiling nih ya, takut lengket, takut ketinggalan gitu maksudnya di sana ya. Nah kalau nggak mau digiling, mau lebih cepat, kayak gini juga bisa ya, kita jadi kayak bikin telur gabus gitu. Nah ini kan juga anak-anak bisa dikumpulin, kalau udah banyak panasin minyak, kemudian apinya api sedang aja, terus digoreng ya. Semakin tipis semakin bagus karena dia lebih kriuk. Tuh misalnya kayak gini ya, ini barang anak-anak bisa ya. Atau kalau mau giles-giles itu nanti diiris juga boleh. Kalau nanti nanya, kita kan selain tepung lokal-lokal juga sedia tepung mokak doang ya, sedia tepung sagu Papua aja, itu gimana? Bisa nggak buat ini ya? Pasti bisa ya. Jadi bisa pakai tepung lokal-lokal, bisa pakai tepung mokak, bisa pakai tepung sagu aja. Tapi memang nanti jumlah tepungnya harus di-adjust sih, nggak sama ya jumlah tepungnya. Kita gilingnya tipis-tipis aja ya, supaya crunchy. Kemarin kita juga coba pengen bikin cheese stick yang dipanggang nih, tapi hasilnya masih kurang memuaskan, masih keras ya, dan dapetin suhu yang pasnya agak susah.
Jadi kita masih balik nih ke cheese stick yang konven, jadi masih digoreng. Oke, nah ini udah cukup tipis. Nah, saya lupa harusnya kita sambil manasin api ya tadi ya. Manasin kompor. Oke, sambil itu kita iris-iris ya. Ini sesuai selera aja ibu-ibu. Nah, ini kalau mau bagus diratain lagi, ya, diratain lagi ya, biar cakep ya. Sisihin yang nggak dipakai. Nah, ini kita coba iris. Panas, tadi terlalu panas. Oke, nah ini dikombinasiin pakai seledri tadi, pakai bayam yang diiris kecil-kecil juga bisa ya, atau pakai wortel yang diparut, jadi sebagian wortel sebagian keju juga bisa. Dipakein bubuk telur, kalau yang punya bubuk telur itu juga bisa banget ya, jadi bisa berkreasi ya. Oke, coba ya kita goreng dulu. Cepet ya bikinnya ya. Nah, anak-anak yang suruh ngiris-ngiris, maknya yang goreng. Iya, patah. Oke, kita goreng pakai api sedang aja. Ya, sambil menunggu ini kita sambil iris-iris lagi ya, siapin buat goreng berikutnya. Ini juga bisa nih buat MPASI anak-anak yang udah ada giginya ya, peletus-peletus ya, daripada dia nyemilin kerupuk, ini lebih oke. Karena tadi bahan kita cuma apaan sih? Cuma tepung, telur, keju ya, sama garam. Ya, patah. Nggak sabar amat ngambilnya. Nah, ini kita coba goreng ya. Mau tambahin ikan juga bisa loh ibu-ibu, jadi cheese stick ikan ya. Jadi si keju tadi kita ganti dengan ikan ya, apa misalnya mau ikan dori yang dihaluskan, ikan tenggiri yang dihaluskan juga bisa jadi stick ikan ya. Jadi ini resep dasarnya bisa dikreasikan menjadi aneka macam-macam ya, variasinya
Banyak banget. Cuma kudu sabar ngegoreng nawe lah. Soalnya bikinnya mah nggak susah ya, kudu sabar ngegorengnya aja. Nah, ini kalau dia udah mulai hampir ya, biasa ya, gorengnya biasa aja, nggak ada teknik khususnya dan nggak direndam minyak dingin juga. Langsung aja, minyaknya udah panas saya masukin, terus digoreng pakai api sedang, gitu aja sampai dia warnanya kecoklatan ya. Oh, ada yang ketinggalan gabung, Mbak. Resepnya di mana? Resepnya nanti biasa kita share ya. Tadi basic resepnya 1:4. Jadi 1 bagian keju, 4 bagian tepung loka-loka. Ini kita pakai 25 gram keju, tepung loka-lokanya 100 gram. Terus pakaiin telur utuh 1, garam secukupnya ya. Kalau mau pakai kaldu bubuk silahkan. Kemudian mentega itu 10 gram. Ya, hasilnya kurang lebih cukup untuk camilan ber-3 ber-4 lah ya. Kalau misalnya mau bikin per setengah kilo tepung juga boleh ya. Ini kita bikinnya sedikit aja supaya cepat habis, besok kita ganti cemilan yang lain deh. Oke, ini udah kecoklatan seperti ini ya, udah bisa kita angkat. Nah, untuk keju tadi boleh diganti pakai bubuk kelor, diganti dengan parutan wortel, ya, diganti dengan ikan, diganti dengan gilingan ikan jadi stik ikan, misalnya ikan tenggiri kah, ikan dori gitu ya, ikan-ikan yang putih ya, ikan kakap kah, bisa ya. Jadi nggak terbatas kreasinya. Atau kalau mau ekonomis ya udah cuman dikasih irisan seledri aja, si kejunya di skip. Ya, jadi dia jadi hemat. Ini udah ya, kita nggak selesaiin ya. Kalau di live baking kita nggak selesaiin. Yang penting udah tahu prinsipnya, cara membuatnya sangat gampang banget. Semua bahan dicampur jadi satu, diaduk sampai dia kali seperti ini. Kemudian kita giling ya, boleh juga selain digiling itu bentuk pakai tangan. Jadi kayak seperti telur gabus. Nah, setelah itu panaskan minyak, goreng ya. Dan ini tidak terbatas kreasinya, tidak hanya keju aja, bisa kita bikin tenggiri stick, kita bisa bikin dori stick, kita bisa bikin wortel stick juga ya, bisa juga membuat bayam stick, dan bisa dicampur juga wortel keju stick gitu kan. Nah, ini bisa banget untuk MPASI anak-anak yang sudah tumbuh gigi ya, jadi ya sekitar 10 bulan ke atas ya kan, dia bisa sambil ngemut-ngemut kletus-kletus ini gitu. Dan bikinnya tipis-tipis supaya tidak keras ya, jadi supaya lebih crunchy dan lebih renyah. Boleh diangkat. Oke, ini sedikit kita coba bikinnya. Nanti akan kita lanjutkan dan akan kita jadikan cemilan di sini. Ya, ini dia sudah matang, masih panas ya. Stick keju gluten free. Panas. Oke. Nah ya, ini udah matang ya dalamnya ya. Oke, dan dia juga renyah. Tuh ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di live cooking bersama Loka-Loka. Minggu depan kalau nggak ada agenda lain, kita bisa bergabung di hari Rabu. Kalau ternyata harus ada agenda lain, berarti kita bisa ganti di lain hari ya. Pastinya pantengin terus IG kita biar tahu info-info terbaru maupun resep-resep terbaru. Dan nanti kita juga akan posting resep olahan labu kuning ya. Jadi ada cake labu kuning, kemudian ada kue lumpur labu kuning juga ya. Dan kalau tepung udah habis, jangan lupa klik link di bio kita. Tepung kita selalu ready stock, bisa dipesan dan bisa dikirim kemana aja. Kita juga ada kelas-kelas baking online. Kita mau bikin olahan-olahan gluten free yang enak, sehat ya, dan anti gagal pastinya ya, karena sudah melewati dapur uji coba kita dan pasti rasanya disukai oleh keluarga. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat bobo siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.